Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan ini, tentunya setiap manusia mempunyai perannya masing-masing. Setiap kisah dalam kehidupan, tentunya memberikan kita makna tertentu yang tersirat di dalamnya. Seperti kisah kehidupan ini, semoga senantiasa memberikan rasa semangat dan motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan bersama. Di saat Sandi sedang duduk di teras rumah kecilnya, dirinya terus saja memandangi turunnya hujan yang sangat deras. Padahal Sandi baru saja melewati hari-harinya yang sangat melelahkan, kini usianya sudah hampir 30 tahun. Dia merasakan perjalanan hidupnya seakan-akan tak punya arah. Setiap langkah yang dia ambil selalu saja menemui jalan buntu. Rasa lelah dan kecewa, dan kehidupan yang tidak pasti, selalu saja menghantui dirinya. Dalam kesunyian itu, pikirannya selalu terngiang-ngiang akan masa lalu, dia mencoba untuk meresapi telah mencapai pada titik terendah. Dalam pikirannya, dia selalu mengenang akan banyak hal. Berawal dari masa kecilnya hingga ingin beranjak menjadi seorang yang sukses dan terhormat, itulah baginya cinta yang tak pernah tersampaikan dan kesempatannya hilang begitu saja. Sandi menyadari bahwa itu semua terasa seperti jejak-jejak masa lalu yang tak dapat lagi diubah dan kini kian memudar. Sandi merasakan bahwa hidupnya hanyalah seolah rangkaian keputusan yang salah dan penuh dengan penyesalan. Sejak kecil, Sandi selalu bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Baginya, membangun sebuah usaha dengan kemandirian sendiri adalah cara terbaik untuk meninggalkan jejak-jejak emas di masa depan. Namun dalam kehidupan ini, ternyata tak seindah apa yang dia bayangkan. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Sandi malah memilih jadi pekerja serabutan. Demi menyambung hidup, mimpi untuk menjadi seorang pengusaha, perlahan mulai pudar demi tuntutan kehidupan sehari-hari. Setiap hari terasa hampa begitu saja, dipaksa bangun pagi lalu pergi untuk bekerja demi alasan terpaksa. Rutinitas itu selalu saja membelenggunya, hanya membuat dirinya seolah-olah sedang berlari namun tidak pernah sampai. Apakah aku telah salah dalam memilih jalan, ungkapnya dalam hati yang lirih. Pertanyaan itu terus menggelayuti pikirannya, membuat dirinya seakan-akan terjebak dalam pusaran ujian hidup. Meskipun ia dikelilingi oleh teman dan keluarganya, namun Sandi tetap saja selalu merasa kesepian. Tidak ada yang bisa mengerti akan perasaannya, bahkan saat bersama orang terdekat pun. Seolah-olah dirinya merasa asing. Dia selalu memandang bahwa dunia luar tampak orang-orang sedang berlomba untuk mengejar mimpinya masing-masing. Sementara dia terperangkap dalam pikiran yang bingung serta dalam ketidakpastian. Setiap malam sebelum tidur, Sandi memandangi langit-langit kamarnya. Dalam hatinya selalu bertanya, apakah ada makna di balik semuanya ini? Apakah hidup hanyalah serangkaian peristiwa acak tanpa ada arti, atau mungkin dirinya belum cukup untuk berusaha mewujudkan mimpinya? Dalam keheningan malam itu, Sandi tiba-tiba teringat akan sebuah pesan yang pernah ia dengar dari almarhum neneknya, bahwa hidup itu bukanlah soal siapa yang cepat untuk sampai ke tujuan, tetapi apa yang telah kamu temukan dalam sepanjang kehidupanmu. Saat itu, Sandi hanya menganggap itu sebagai kata-kata biasa, tetapi saat ini di tengah kalutnya pikiran, kata-kata neneknya itu begitu dalam mengenai hatinya. Sandi mulai menyadari bahwa mungkin selama ini dirinya hanya fokus kepada hasil tetapi tidak meresapi arti tentang sebuah proses. Mungkin setiap langkah yang dia ambil bahkan sekecil apapun adalah momen penting dalam hidupnya. Atau justru dalam langkah yang tersesat itu, ada sebuah pelajaran yang belum dia ambil. Sandi kembali menatap ke arah jendela, hujan di luar sana masih mengguyur. Namun di dalam hati kecilnya ada sesuatu yang kini mulai berubah yaitu sebuah kesadaran baru. Sandi mulai merasa bahwa kehidupan ini bukan sekedar untuk mencapai tujuan yang besar. Setiap langkah dan kesalahan serta pertemuan hingga perpisahan mempunyai makna tersendiri. Tidak ada langkah yang benar-benar sia-sia. Ia tidak tahu kemana langkah selanjutnya akan membawa dirinya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sandi merasa bahwa tidak perlu untuk terburu-buru, karena ada sesuatu yang membuatnya tenang. Sebuah pemahaman bahwa, mungkin dirinya perlu untuk melangkah dengan hati yang terbuka serta berpikir dengan tenang.
Mungkin dalam hidup ini, bukan tentang seberapa jauh diriku pergi, akan tetapi seberapa jauh diriku bisa memahami setiap langkah, pikirnya sambil tersenyum kecil. Di pagi itu, Sandi terbangun dengan langkah yang berat, di dadanya seolah ada sesuatu yang besar sedang menekannya, matahari pun kian meninggi. Sandi merasakan seolah dirinya kehilangan energi untuk memulai hari. Beberapa minggu terakhir seakan seperti serangkaian batu kegagalan. Pekerjaan serabutan yang ia jalani terasa sangat membosankan, dan berbagai rencana yang telah ia buat akhirnya hanya menemukan kekecewaan. Semua impian yang dulu pernah ia rangkai tampaknya kini terlalu jauh untuk dicapai kembali. Sandi hanya berusaha menghibur dirinya dengan sebuah kalimat, mungkin esok akan jauh lebih baik. Hari-hari berlalu tanpa adanya langkah perubahan. Ada satu hari yang terus membayangi pikiran Sandi, hari di mana ketika dirinya gagal dalam sebuah wawancara pekerjaan di sebuah perusahaan di bidang usaha besar yang ternama. Menjadi pengusaha adalah impiannya dan ia merasa bahwa langkah itu adalah kesempatan terakhir untuk mengubah kehidupannya. Setelah dalam kegagalan itu, dirinya mulai ragu akan segalanya termasuk kemampuan dirinya beserta mimpi yang ia ingin wujudkan. Apa gunanya bermimpi, jika akhirnya akan membuat sakit hati, begitu dalam pikirannya. Pada titik itu, langkah kecil dalam sehari-hari seperti sebuah beban. Berangkat bekerja dan berinteraksi dengan orang-orang bahkan tersenyum, semuanya membutuhkan usaha yang luar biasa. Sandiri merasa bahwa dunia ini terlalu berat baginya untuk dipikul sendiri dan harapan mulai terasa seperti sesuatu yang mustahil. Namun dalam salah satu momen kesunyiannya, muncullah sebuah pertanyaan dalam benaknya. Apakah mungkin rasa sakit hati ini punya maksud tertentu? Ia teringat dengan cerita neneknya tentang bunga lotus, yang mana bunga lotus itu hanya bisa tumbuh di lumpur. Bahkan sesuatu yang indah pun harus lahir dari tempat yang gelap, begitu kata neneknya. Sandi mulai merenung, mungkin rasa sakit hati yang ia rasakan bukan sekedar hukuman atau tanda kegagalan, tetapi bagian dari proses yang lebih besar. Layaknya seperti pendaki yang harus melewati jalan terjal untuk mencapai puncak. Mungkin rasanya berat. Ini adalah tanda bahwa ia sedang dalam proses perjalanan menuju sesuatu yang lebih berarti. Pada suatu sore, saat Sandi baru saja pulang dari bekerja, ia memutuskan untuk pulang berjalan kaki melewati taman dekat rumahnya. Dia pun duduk di sebuah kursi tua di bawah pohon besar, sambil memperhatikan orang-orang yang lalu lalang di sebelahnya. Terlihat ada juga seorang anak kecil yang sedang belajar bersepeda tanpa adanya roda bantu di kedua sisinya. Beberapa kali anak itu terjatuh tapi selalu bangkit kembali dengan penuh semangat. Setiap kali terjatuh, sang ibu yang mendampinginya hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa nak, jatuh itu bagian dari belajar." Kata-kata yang sederhana itu sangat menyentuh hati Sandi. Dia mulai melihat hidupnya dari sudut pandang yang baru. Mungkin setiap kali terjatuh dan kegagalan yang ia alami adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap langkah yang berat bukanlah akhir, tetapi latihan yang akan membuatnya lebih kuat dan tangguh. Sandi tahu bahwa perjalanan ini belumlah berakhir, dan beban yang ia rasakan mungkin masih akan menyertai. Tetapi di sore itu, ia merasa sedikit lebih ringan. Ada kesadaran bahwa tidak apa-apa jika perjalanan terasa sulit, karena di balik setiap kesulitan, tersembunyi kekuatan baru. Aku belum sampai di tempat yang kuinginkan, tapi setiap langkah bahkan yang paling berat pasti ada hikmahnya. Begitu kata batinnya. Ia pulang dengan hati yang tenang, langkah-langkahnya masih terasa berat, tapi kali ini ia melangkah dengan sedikit percaya. Sebab seperti anak kecil yang belajar naik sepeda, ia tahu bahwa jatuh adalah bagian dari perjalanan untuk bisa berdiri tegak dan melangkah lebih jauh. Dari pelajaran di dalam video ini, bagi kalian yang masih remaja, tentunya sangat mendambakan masa depan yang lebih baik dan bahagia. Lakukanlah apa yang terbaik sejak saat ini. Jangan sia-siakan waktumu terbuang untuk hal-hal yang tidak berguna. Resapi setiap kata dan nasihat dari orang tuamu, sebab diamnya orang tua dan tak ingin lagi mengeluarkan kata-kata emasnya. Disitulah awal bencana yang akan berdampak buat masa depanmu tanpa kamu sadari. Bagi kalian yang masih remaja, ukirlah karya terbaik dalam langkahmu menuju masa depan yang gemilang. Sehingga bila saatnya nanti orang tuamu telah tiada, dirimu takkan kehilangan arah untuk mengarungi kerasnya kehidupan di masa nanti. Hiasi segala kemampuanmu dengan berbagai keahlian,
Sebab itulah kunci untuk dirimu meraih rezeki dalam berbagai ujian kehidupan. Dan jangan lupa, selalu iringi langkahmu dengan doa yang tulus kepada Tuhan, agar dirimu selalu mendapatkan perlindungannya dimanapun kamu berada. Sekian dan terima kasih.